Hey yo teman-teman akuntansi, selamat datang di IFM English Fun Monthly. Kali ini kita akan bahas tentang phrase, clause, and sentence. Kita mulai dari phrase ya. Phrase merupakan kelompok kata yang saling berkaitan namun tidak mengandung unsur subjek dan verb. Ada beberapa jenis phrase. Yang pertama, noun phrase, yaitu merupakan frasa hasil penggabungan noun dengan satu atau lebih modifier. Contohnya, my book, a beautiful girl, the next page, and funny stories. Yang kedua, ada adjective phrase, yaitu merupakan frasa yang berfungsi untuk menerangkan noun. Contohnya, the very difficult, angry with you, partial complete, dan so bad. Ketiga, ada adverbial phrase, yaitu merupakan kelompok kata yang terdiri dari adverb dan qualifier yang berfungsi sebagai adverb. Contohnya ada very well, at school, extremely slowly, dan in the morning. Keempat, ada prepositional phrase, yaitu merupakan gabungan antara preposition dan objeknya yang disebut object of preposition. Contohnya ada at school, between you and me, because of you, dan since yesterday. Kelima, ada infinitive phrase, yaitu merupakan kombinasi antara infinitif dengan objek dan atau modifier. Frasa ini berfungsi sebagai noun, adjective, dan adverb. Contohnya, ada to be a better man. Keenam, ada gerund phrase, yaitu merupakan kombinasi antara gerund dan objek dan atau modifier. Gerund phrase di dalam kalimat berfungsi sebagai noun. Contohnya ada he singing. Next, ada clause, merupakan sekelompok kata di mana di dalamnya harus ada subjek dan juga predikat. Terdapat dua jenis clause. Yang pertama, independent clause, dan yang kedua, dependent clause. 1. Independent clause merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri menjadi suatu kalimat. Contohnya, she likes apple. I prefer eating mango to apple. Kedua, ada dependent clause, yaitu merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dependent clause dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada noun clause, yaitu klausa yang berfungsi sebagai kata benda atau kata ganti dalam suatu kalimat. Yang kedua, ada adjective clause, yaitu klausa yang berfungsi sebagai penjelas dari noun atau pronoun yang terdapat pada main clause. Ketiga, ada adverbial clause, berfungsi memberikan informasi mengenai verb. Next, ada sentence, merupakan suatu konstruksi gramatikal yang mengandung suatu pikiran yang utuh. Sentence terbentuk dari satu atau lebih clause, di mana paling tidak ada satu independent clause. Berdasarkan strukturnya, sentence dibagi menjadi 4. Yang pertama, simple sentence, terdiri dari satu independent clause. Contohnya, the ship will arrive late. Yang kedua, compound sentence, yaitu terdiri dari 2 atau lebih independent clause. Contohnya, I lent him the book, but he didn't read it. Ketiga, complex sentence, terdiri dari satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Contohnya, I was sleeping when you called. Dan yang terakhir, compound complex sentence, merupakan kombinasi compound sentence dan complex sentence. Contohnya, when I went to the store, my parents want me to pick up some milk, but I didn't have enough money. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, sentence dapat dikategorikan menjadi 1. Declarative sentence, yaitu untuk membuat pernyataan. Contohnya, the weather is good. Yang kedua, interrogative sentence, untuk membuat pertanyaan. Contohnya, how far is the grocery store from here? Dan yang ketiga, exclamatory sentence, untuk mengungkapkan perasaan yang kuat. Contohnya, how cool you are. Dan yang terakhir, imperative sentence, yaitu untuk pemerintah memberi petunjuk atau meminta. Contohnya, let me think about it. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan dari FM. Jangan lupa untuk langsung ikuti kuisnya di akun Instagram HMJPNJ. Akan ada hadiah menarik untuk dorong pemenang loh. See you next month
and bye-bye.